Bayangin lo atau orang yang lo sayang lagi sakit parah. Udah bertahun-tahun keluar masuk rumah sakit, rasa sakitnya nggak berhenti. Obat nggak lagi mempan, dan setiap hari yang dijalanin bukan lagi hidup, tapi nunggu rasa sakit berikutnya. Di titik itu muncul satu pertanyaan berat. Apakah mempertahankan hidup selalu jadi pilihan paling benar? Atau justru melepaskan bisa dianggap sebagai bentuk kasih? Inilah dilema yang bernama eutanasia. Di berbagai negara, eutanasia jadi perdebatan panjang. Ada yang menganggapnya sebagai empati, ada juga yang melihatnya sebagai pelanggaran paling serius terhadap kehidupan. Menariknya, perdebatan ini nggak cuma terjadi di dunia medis, tapi juga di ranah moral, filsafat, iman, dan juga hukum. Karena cepat atau lambat, pertanyaan ini bisa menyentuh siapa aja, kita, keluarga kita, atau bahkan orang-orang di sekitar kita. Dan saat itu terjadi, kita nggak cuma butuh jawaban medis, tapi juga jawaban nurani. Dan eutanasia itu bukan soal teknologi, bukan cuma soal sakit atau sembuh, tapi soal bagaimana manusia memandang hidup, penderitaan, dan batas kuasa dirinya sendiri. Di video ini kita akan diskusi dan membedah mengenai eutanasia. Kita lihat dari makna, jenis, alasan orang memilihnya, sampai perdebatan moral di baliknya. Inilah Lexaris Project. Sebelum kita mulai, perlu gue sampaikan dulu, tema kali ini tuh dibahas berdasarkan nilai-nilai keimanan yang diakui di Indonesia, serta prinsip hukum dan konstitusi yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia beragama. Pembahasan ini bermaksud untuk mengajak kita berpikir lebih dalam secara etis dan manusiawi. Dan satu hal lagi, bahwa topik ini bukan soal benar atau salah secara mutlak, karena ya banyaknya penilaian yang bersifat subjektif. Tapi di video ini gue jamin subjektivitas itu akan dibahas secara menyeluruh dan objektif, supaya kita paham kenapa banyak pandangan yang berbeda itu bisa muncul. Istilah eutanasia itu berasal dari bahasa Yunani, F yang artinya baik, dan thanatos yang artinya kematian. Dan secara harfiah, eutanasia berarti kematian yang baik atau tenang. Dalam pengertian modern, eutanasia dipahami sebagai tindakan sengaja untuk mengakhiri hidup seseorang demi menghentikan penderitaan yang dianggap tak tertahankan. Praktiknya sebenarnya bukan hal baru, teman-teman. Sejak zaman Yunani kuno, bahkan Hippocrates, sang bapak kedokteran, sudah menolak praktik pemberian racun meskipun diminta oleh pasien. Artinya, sejak awal sejarah kedokteran, manusia sudah sadar bahwa mengakhiri hidup bukan persoalan teknis, tapi persoalan moral. Dan sampai hari ini, eutanasia tetap bukan sekedar isu medis. Ini adalah pertanyaan besar tentang nilai kehidupan manusia itu sendiri. Oke, eutanasia itu nggak cuma perihal teknik pemberian obat atau penghentian alat kesehatan seperti yang udah gue jelasin sebelumnya. Tapi yang dipertanyakan adalah martabat hidup itu sendiri. Pertanyaannya jadi seperti ini. Apakah penderitaan itu bisa menghapus nilai hidup yang adalah suci? Dan apakah manusia punya hak untuk menentukan kapan hidupnya berakhir? Inilah kenapa eutanasia itu disebut wilayah yang abu-abu. Di satu sisi kita melihat penderitaan yang nyata, dan di sisi lain kita berhadapan dengan batas yang sangat sensitif. Secara umum, eutanasia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu eutanasia aktif, yaitu tindakan langsung. Misalnya pemberian obat yang secara sengaja mengakhiri nyawa. Dan kedua adalah eutanasia pasif, yaitu penghentian atau tidak diberikannya perawatan sehingga kematian terjadi secara alami. Nah, dalam beberapa pandangan iman dan filsafat, hidup itu tidak dilihat sebagai milik mutlak manusia, teman-teman. Hidup dipandang sebagai anugerah, sebagai amanah, sebagai sesuatu yang bernilai melekat dan suci, dan bukan sekedar karena kita sehat, produktif, ataupun merasa bahagia saja. Dalam konteks Indonesia itu sendiri, nilai ini juga tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan kehidupan sebagai hak dasar manusia. Jika kita lihat dari sudut pandang iman, hidup itu diberikan dengan sebuah tujuan dan manusia bukan sebagai pemilik mutlaknya, melainkan hanya penjaga sementara. Karena itu, mengakhiri hidup secara sadar dan sengaja dipandang sebagai melampaui batas peran manusia itu sendiri. Setelah banyaknya penjelasan tadi, tapi kenapa sih banyak orang atau beberapa orang masih memilih eutanasia?
Nah gini teman-teman, pilihan euthanasia itu jarang lahir dari keinginan sepele. Setidaknya ada 3 faktor utama lah. Yang pertama, faktor psikologis. Adanya rasa putus asa, depresi, dan rasa sakit yang tak tertahankan. Kedua, faktor ekonomi. Dengan biaya perawatan yang sangat mahal dan itu bisa menguras habis kebutuhan hidup dan biaya hidup keluarga. Ketiga itu adalah faktor sosial, di mana orang yang sakit itu merasa dirinya menjadi beban dan tidak ingin merepotkan orang-orang terdekatnya, tidak ingin merepotkan keluarga ataupun orang-orang di sekitarnya. Atau bisa aja dari tekanan lingkungan yang lainnya. Alasan-alasan itu nyata dan manusiawi sih, tapi ya tetap meninggalkan pertanyaan moral yang besar gitu loh. Oke teman-teman, di sini letak serunya pembahasan kita. Tapi gue bakal sampaikan beberapa yang cukup untuk dipikirkan dan kita diskusikan ya. Pendukung euthanasia umumnya berangkat dari pengalaman nyata penderitaan manusia itu sendiri. Mereka berbicara kenyataan bahwa tidak semua penderitaan itu dapat disembuhkan. Yang pertama, bagaimana ketika pengertian hidup itu dipersempit menjadi penderitaan? Dalam kondisi tertentu, seseorang tidak lagi mengalami hidup sebagai ruang makna, relasi, dan harapan, melainkan sebagai rasa sakit yang terus-menerus, ketergantungan total pada alat, kehilangan kendali atas tubuh sendiri, dan ketakutan berkepanjangan menunggu kematian. Dari sudut pandang ini, mempertahankan hidup secara medis bisa dianggap memperpanjang proses mati, dan bukan mempertahankan kehidupan itu sendiri. Disinilah pendukung euthanasia itu bertanya, jika hidupannya berisi penderitaan tanpa harapan pulih, apakah mempertahankannya selalu merupakan tindakan bermoral? Kedua, euthanasia itu sebagai bentuk belas kasih. Pendukung euthanasia juga menyebut bahwa ini adalah sebagai bentuk kasih yang ekstrim. Bukan karena hidup itu tidak bernilai, tapi justru karena penderitaan dianggap tidak layak ditanggung tanpa batas. Disinilah belas kasih diartikan sebagai keberanian untuk melepaskan, bukan memaksa seseorang bertahan demi prinsip abstrak yang belum pasti. Kelompok yang menolak euthanasia, seperti dokter tadi, tidak menutup mata terhadap penderitaan. Namun mereka memandang bahwa solusi euthanasia justru menyentuh wilayah yang seharusnya tidak dimiliki manusia. Yang pertama, hidup itu memiliki nilai yang melekat dan bukan bersyarat. Pandangan ini berangkat dari keyakinan filosofis dan iman bahwa nilai hidup tidak tergantung pada kondisi fisik, produktivitas, ataupun kenyamanan. Nah, gini teman-teman, jika nilai hidup itu ditentukan oleh seberapa sehat seseorang, seberapa mandiri dia, atau seberapa bermanfaat ia bagi lingkungan, maka secara perlahan kita akan menciptakan hierarki nilai manusia, bahwa yang kuat akan dianggap lebih bernilai daripada yang lemah. Penolakan euthanasia di sini menegaskan bahwa penderitaan itu tidak menghapus martabat manusia. Bahkan dalam kondisi paling rapuh sekalipun, manusia itu tetap bernilai. Yang kedua itu masalah kuasa atas hidup. Kita di Indonesia sebagai umat yang beragama dan berfalsafah Pancasila percaya pada kekuasaan mutlak dan Tuhan Yang Maha Esa ya. Segala sesuatu yang diciptakannya serta penderitaan yang dibebankan kepada makhluknya mengandung makna dan maksud tertentu. Dalam kerangka filsafat agama umum, hidup itu sering dipandang bukan sebagai milik absolut manusia, melainkan amanah atau anugerah seperti yang di awal gue jelasin. Jika manusia diberi kuasa untuk mengakhiri hidup, baik hidupnya sendiri maupun orang lain, maka muncul pertanyaan serius. Siapa yang berhak menentukan kapan hidup itu bernilai cukup? Dan apakah penderitaan itu memberi legitimasi untuk menghapus kehidupan seseorang? Disinilah euthanasia dipandang sebagai pengambil alihan kuasa yang melampaui peran manusia. Karena kematian itu bukan sekedar keputusan teknis, melainkan peristiwa moral yang sangat besar. Di Indonesia sendiri, euthanasia aktif tidak dibenarkan secara hukum. Pendekatan yang diutamakan adalah perawatan paliatif, pendampingan, dan kehadiran manusiawi hingga akhir hayatnya. Jadi, euthanasia itu bukan soal benar atau salah secara mutlak. Ia adalah cermin tentang bagaimana kita memandang hidup, penderitaan, dan tanggung jawab moral. Yang paling penting di sini bukan menghakimi orang lain, tapi memastikan bahwa tidak ada manusia yang menderita sendirian. Karena mungkin tugas kita bukan menentukan kapan hidup harus berakhir, teman-teman.
tapi memastikan bahwa setiap hidup itu dihormati sampai akhir. Nah, itu dia Leksan, pembahasan dan topik diskusi kita kali ini yang cukup berat ya. Nah, menurut Leksan sendiri, bagaimana dan apa yang terjadi jika kita mampu menentukan kematian kita sendiri? Lalu, apakah euthanasia adalah tindakan baik atau buruk? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. See you in the next video. Salam Leksan, salam Indonesia Maju.